kamu tahulah bahwa saya sebetulnya pada dasarnya adalah orang yang religius. Di mata publik itu kan banyak kan yang bilang kalau misalnya Bang Ade itu apalah mata-mata Kristen lah. Saya itu menganggap agama itu penting. Kalau memang di masyarakat tersebut agama itu tidak menjalankan peran yang penting juga nggak apa-apa. Maksud saya gini, kita lihat ke negara-negara Barat, misalnya kita bicara apa Swedia, yang sangat sejahtera gitu ya, dan di sana agama diabaikan, ya udah menjadi tidak perlu kita ngomongin agama lagi ya, karena kan orangnya juga mayoritas nggak percaya sama agama. Masalah dengan di Indonesia adalah salah satu dari negara yang persentase orangnya percaya sama agama, termasuk yang paling tinggi. Jadi negara kita tuh udah gede, 70 juta kali ya, dan mayoritasnya orang yang percaya sama agama. Oke. Jadi dalam pandangan saya gini, Kumaila, kalau negara ini mau menjadi sebuah negara yang sejahtera, yang adil, yang fair, yang membela kepentingan orang-orang miskin, membela perempuan, bla bla bla, itu cara berpikirnya harus memang pro pada membela kepentingan orang miskin, membela keberagaman. Jadi semua berawal dari knowledge, dari pengetahuan. Kan saya orang komunikasi ini. Dari S1-nya sampai S3-nya itu komunikasi, ya. Dan saya belajar tentang bagaimana pengetahuan itu mengubah dunia. Sebagai contoh, Johannes Gutenberg, pencipta mesin cetak pertama. Itu sekitar abad 15 ya, di Jerman. Sebelum ada mesin cetak, buku itu ditulis dengan tulis tangan. Oke, begitu dia datang, ya, buku jadinya bisa dicetak dalam jumlah banyak dalam waktu cepat. Pengetahuan menjadi berkembang. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan luar biasa. Kemudian saya mempercepat cerita aja ya, bahwa gimana sejak orang bisa menulis buku dan buku itu bisa digandakan, bisa dibaca banyak orang, terjadilah perubahan. Termasuk di dalamnya misalnya tentang Martin Luther kan, ya. Dia bukan nulis buku, tapi dia bikin ada semacam 15 thesis, 50 atau 15 thesis, saya lupa, tentang yang dia gugat terhadap gereja saat itu, dan kemudian dicetak, itu menyebar, dan orang baca, dan orang mengatakan, bener nih Martin Luther. Karena itu kemudian orang mempertanyakan tentang, gereja selama ini ngebohongin kita ya? Ini gereja masa lalu ya penonton ya, gereja abad 15-16 gitu. Jadi Anda bisa lihat bagaimana gara-gara pengetahuan itu beredar, cara berpikir orang berubah, maka orang kemudian melihat agama, melihat sains, melihat politik dengan cara berbeda. Nah, sekarang kembali ke Indonesia. Saya menganggap ini adalah sebuah negara yang sebetulnya seharusnya jauh lebih maju dari apa yang tercapai sekarang ini. Kita kaya, kita dianugerahi macam-macam sumber daya alam, sumber daya manusia, orang-orang sepintar kamu. Itu banyak jumlahnya. Tapi kita mengalami hambatan antara lain karena agama. Jadi kan seringkali, dan termasuk Anda saya rasa juga mengatakannya, jadi ketika orang sudah tidak diganggu oleh agama, ya, maka mereka menjadi berpikir secara terbuka, bebas, objektif, dan segala macam. Maka lahirlah sains, maka lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru. Tapi kan masalah di Indonesia kita nggak bisa bilang, saya orang religius, tinggalin tuh agama, yuk kita masuk ke era baru, era tanpa agama. Enggak. Nah, saya belajar bahwa sebenarnya agamanya nggak harus dengan sendiri yang menjadi penghambat kemajuan, ya. Agama itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong orang berpikir secara kritis, terbuka, membawa kebaikan. Kalau cara pemahaman keagamaannya, itu cara pemahaman keagamaan yang terbuka, kritis, terbuka, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kita bicara tentang Martin Luther, dia kan adalah orang yang melahirkan, Protestan lahirnya gara-gara dia lah, kira-kira gitu. Jadi, he is a religious person. Jadi agama nggak harus menjadi sebuah kekuatan yang menghancurkan. Seperti juga Kumaila pernah ngomong di sini tentang masa kejayaan Islam, dan itu ketika dia berjaya ya agama berperan di situ. Dan itu juga ada hubungannya sama percetakan. Saat itu kertas sudah mulai murah. Iya, jadi tadinya kan kertas itu kan mahal karena kertas itu kan pelepah kurma, kulit hewan, atau tulang belikat unta gitu. Nah, terus ada kertas, ada mesin cetak. Pemerintahnya mau keluar duit banyak untuk mempekerjakan translator dan penulis. Maka jadilah kayak reformasi besar-besaran secara intelektual. Dan saat itu ilmu pengetahuan dari luar semua masuk dan diterima. Jadi filsafat-filsafat kuno Yunani itu mulai diterjemahkan. Mereka orang-orang di sana tuh bahu-membahu untuk menerjemahkan karya dan menyebarkannya, sehingga dari pengetahuan-pengetahuan luar yang masuk terciptalah pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya. Jadi juga terjadi di dunia Islam ya. Ini menarik buat saya. Barangkali karena saya kan bacanya buku-buku barat ya. Buku-buku barat mengaitkannya tentang gimana komunikasi itu
penyebaran pengetahuan artinya itu berdampak kepada kemajuan, kepada demokrasi, kepada revolusi sains dan seterusnya. Jadi menurut saya kalau Indonesia itu negara saya ini ingin maju, maka salah satu kuncinya juga adalah ada beberapa syarat ya. Tapi salah satu kuncinya adalah kalau kita beragama secara terbuka, secara kritis, secara pluralis, secara kita menerima apa pendapat orang kayak saya dengan kamu atau saya dengan orang lain gitu ya, dengan ilmuwan yang barangkali saya nggak setuju, tapi saya pikir masuk akal juga sih gitu. Hanya kalau terjadi dialog-dialog semacam ini terus-menerus ya, maka kita akan menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bisa menerima perbedaan pendapat dan kemudian mau berkolaborasi bersama-sama untuk menumbuhkan pengetahuan yang baru tadi. Dibuka semuanya, masuk deh, silakan. Saya mau dengar apa kata Karl Marx, apa kata Anthony Giddens, apa kata gitu ya. Terus itu kita olah lagi dan kita lahirkan lagi sebagai pengetahuan yang baru. Saya merasa misalnya kayak gini nih, Korea lah ya, jangan Jepang. Korea dengan Indonesia dulu sama-sama tertinggal di developing countries ya pada tahun 60-an, 70-an. Sebetulnya sama-sama tertinggal. Tapi kenapa Korea ya sekarang menjadi jauh lebih maju dari kita? Salah satunya menurut saya mereka nggak diganggu, Kumaila, dengan persoalan-persoalan perdebatan tanda petik kayak kita mau jadi negara Islam atau tentang bagaimana kamu mengembangkan agama dan seterusnya. Mereka nggak ada tuh berantem-berantemnya antara kelompok-kelompok. Mereka nggak ada perang Ambonnya, Poso kita pernah. Kita di sana nggak ada kelompok-kelompok yang mengharapkan bank, kerja di bank karena itu riba. Nggak ada tuh gangguan-gangguan itunya, ya. Nah, karena itu kita harus terbiasa untuk menerima perbedaan, ya. Kita harus terbiasa melihat agama bukan sebagai, saya senang nih sama Kumaila, kenapa? Karena Anda adalah Anda adalah hafiz Quran, Anda belajar agama, dan kemudian Anda membaca dunia itu dengan itu semua, tapi dengan pendekatan yang terbuka, yang menerima perbedaan, menerima kebaruan, yang pluralis, yang kritis, yang inklusif dan seterusnya. Kalimat-kalimat dalam Quran itu nggak bisa dibaca sebagai kalimat-kalimat yang ditafsirkan sama sepanjang masa dimanapun Anda berada. Karena dari waktu ke waktu, ketika dunianya berubah, Anda harus justru menafsirkan ulang apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu kan. Saya percaya bahwa orang Kristen juga harusnya melakukan itu, dan mudah-mudahan mereka melakukan itu. Yang saya tahu sih mereka emang juga udah nggak baca Alkitab kan pada dasarnya, kebanyakan orangnya. Mungkin nggak baca seperti orang Islam baca Quran. Betul, ya. Orang Islam kan apa-apa gitu kan. Ayatnya gimana? Ya harus mendalil. Dalilnya gimana dan seterusnya. Jadi saya tuh tujuannya nih penonton ya adalah untuk kebaikan kita bersama nih. Untuk membuka mata orang bahwa kalau ayatnya bunyinya begini, nanti dulu itu dibacanya dalam konteks sejarah tertentu. Saya senang sekali dalam diskusi-diskusi kita yang paling awal Anda menegaskan bahwa ayat-ayat perang itu harus dipahami dalam konteks masa di mana perang itu adalah normalitas. Kalau sekarang kita sudah tidak lagi menganggap perang sebagai pilihan yang normal, jangan dipakai dong ayat itu. Dan itu kita diserang, saya diserang gara-gara saya bilang ada ajaran-ajaran atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang udah gak relevan sama kondisi saat ini. Jadi penonton dan saya tepatnya tidak pernah punya tujuan menyudutkan Islam atau menyudutkan agama manapun. Buat saya agama itu penting, salah satu rujukan yang paling basic ketika saya mau bertindak. Memang sebenarnya kan kalau kita lihat dari kacamata peradaban kan manfaat agama itu kan selain untuk kepuasan spiritual diri ya, untuk menjalani hari, juga untuk kelekatan komunitas.